Ladies. Iya, dan sebenarnya benar loh. Povius Mid. Ya memang kita pernah melihat lah Povius Mid ya kan. Cuman lumayan jarang. Oke. Dia bakal lebih sering ketemu berarti sama Valir. Lebih sering kena dorong juga berarti. Dan lebih susah nantinya. Karena kalau ngelihat Alice-nya main di EXP ya. Ini lebih penasaran untuk ngelihat Alice-nya berarti level 4-nya dibiarin lebih cepat buat dia. Biar bisa lebih nyaman buat setup di Turtle. Jujurnya White Eagles kayaknya kalau early game lumayan selamat tinggal ya. Untuk bisa bermain. Karena secara damage deal juga nggak cukup. Mereka ngandelin damage dari durability mereka kan. Untuk Alice-nya. Lunox juga butuh item. Sementara Pick of Power bisa dijalankan sama Todak. Oke. Dan aku juga tadi baru melihat ya kayak mungkin dari emblemnya sendiri untuk si Valir kan dia mainnya emblem mage. Tapi ada beberapa kayak perubahan dari emblemnya seperti ada yang menggunakan temporal rain biar lebih cepat juga buat cooldownnya bisa nge-spam burst fireball. Iya ya. Apalagi kan dia ada ini juga kan immune gratis gitu. Purify gratis ya. Purify gratis. Oke. Tapi ini udah mulai terjadi pencurian secara dapat tuh ya. Ditungguin dia bertengger di tembok, retri tiba-tiba. Langsung semangat dengan retribution ya, tapi di area tengah. Ini dia mungkin sedikit perkara dari Candy. Mau nggak mau dari tadi temuin terus sama Azumi untuk bisa lebih cepat clear di area tengahnya. Ya sekarang susah banget sih ya. Jujurnya secara range pasti udah kena outrange juga. Lumayan susah nih mas-mas bawa monumen ini ya. Agak berat ya ketemu sama Kang Bakar kan. Sulit jujur ya. Apalagi di match upin gitu kan. Iya, sebenarnya poin plusnya ada Angela. Jadi mereka bisa kayak saling bahu-membahu kan. Cuman masalahnya adalah bisa kepegang juga karena ada Valir, ini dia. Dan Valir akan menjadi titik utamanya karena Valir akan bisa pegang beberapa hero ya, Povius, terus juga Baxia, bahkan Alice sendiri pun kalau sampai nggak di cover dengan Angela. Jadi pilihannya ya Angelanya harus pas nanti mau masuk ke yang mana sebenarnya. Alright, belum ada team fight ya sejauh ini karena memang secara damage di early juga masih cukup terbatas. Sementara setup di area turtle telah dilakukan terlebih dahulu oleh White Eagles Esports. Ya, bahkan sudah ada 4 player di sana menantikan momentum untuk bisa melakukan adegan perang. Bahkan sekarang masuk ke arah belakang ada yang satu. Retribution yang baik dari Tan didapatkan, tapi ternyata dengan ada satu. Tempest of Blade mulai dibuka menargetkan ke arah paling belakang dan akhirnya PUXPO yang menjadi korban pertama dan akhirnya Rosemary mendapatkan poin kill berharga pula bagi Todak. Wow, itu dia early game yang memang cukup sulit untuk White Eagles. Secara damage deal juga nanggung, secara durability juga masih belum ada. Dan akhirnya berhasil untuk dimanfaatkan oleh Todak Ladies dengan secured cara turtle, dapetin 2 poin kill. Ini menjadi sebuah tanda merah bahaya buat White Eagles. Setuju banget, karena mereka hanya bisa mengandalkan Lunox ya untuk di early game. Sedangkan Lunox yang main di gold, berarti mereka tidak akan bisa setup di turtle dulu. Iya. Turtle tadi, meskipun kelihatan juga bisa dipegang dengan White Eagles, tapi mereka nggak punya damage. Mereka sangat-sangat terbatas dari sisi pemberian damage-nya. Terlalu jauh tadi. Udah sulit ya. Dan retribution dari Tan ini ngeri-ngeri juga ya. Tadi dapetin pencurian di jungle, terus juga tadi dapetin ke arah turtle-nya. Dan White Eagles mereka harus bisa menahan game ini selama-lamanya. Sampai nantinya mereka bisa siap untuk team fight juga. Bersama dengan combo Alice Angela atau Povius Angela. Late game ya. Late game banget, Late tapi ya game. Todak juga mereka masalahnya di asuransi late game juga ada. Mereka bawa carry, bisa nge-meltdown semua. Mereka punya link secara damage deal dan juga bisa split push. Ya, harusnya main agak sedikit lebih agresif mungkin dari Todak dengan ada Tsunami Slam yang dibuka pula. Targetnya ke arah satu, Feori, bahkan ada flicker yang udah ke-trigger. Wah, ini tapi belum berhasil ya untuk dapetin 1 poin kill juga dari Todak. White Eagles masih bisa mundur perlahan, tapi 1v1 di bottom lane. Wah, mulai coba untuk beradu. Bahkan dengan adanya satu hardguard yang masuk, membuat dari Tan akhirnya memilih untuk mundur. Tapi Tempest of Blade defensif mulai dihadirkan, tapi dari tengah, Candy tidak berkutik di tangan anak-anak Todak. Bahkan Rosemary begitu marah, begitu perkasa dan ada satu Tsunami Slam membuat sang jungler dari White Eagles, yaitu sosok dari adanya Candy menghilang juga. Iya, dan ini benar-benar dikuasai oleh Todak ya. Mereka mendapatkan poin kill, mereka convert lagi menjadi keuntungan yang lain untuk langsung setup menuju ke arah turtle. Dan bahkan dari bottom lane, ini mencoba untuk dicari pertukarannya ya oleh White Eagles. Mereka akan dapetin turretnya, tapi akankah itu menjadi sebuah hal yang dibayar? Karena tidak, sepertinya turretnya masih belum berhasil dihancurkan. Karena yang pukul Alice. Iya, bakal pelan sekali ya. Attack speed yang pelan, magic damage yang belum cukup, masih ada gold plating sebenarnya yang sempat buat didapatkan juga. Ya dari itemnya sendiri yang unggul, ini ada di XP lane. Clock of Destiny baru dipakai oleh Alice.
Wah ini udah mulai dibocorin juga nih turret-turretnya dilucuti satu persatu. Secara itemization modalnya udah wow, wait om. Ternyata Lunox Goldlink glowing. Menurut aku sayang banget sih. Lunox Iya, glowing. glowing ya. Iya karena maksudnya secara damage deal jadi bener-bener sangat-sangat minim. Karena kan biasanya kalau memang di gold udah Udah pure. pure langsung damage. Iya karena dia menjadi single damage dealer. Yap, Yap. tapi Candy sepertinya dalam masalah yang cukup besar. Kombinasi dengan ada Tsunami Slam juga akhirnya membuat dari Candy tidak bisa berkutik kemana-mana. Yap, dan pemilihan terakhir dari Kalea tadi itu sangat bagus sekali. Karena kalau ada Angel yang masuk dengan Hardguard, satu buah Tsunami Slam itu akan mengangkat 2 hero sekaligus kalau ada Angel di dalam sana. Dan Iya. itu akan terkunci juga. Oke, tapi ya Brilliance of Order, tapi akankah menyelamatkan Fiori? Wah, tapi dibalaskan ke Tempest of Waduh. Blade dan akhirnya gak selamat untuk Fiori untuk kali ini. Busetan. Bahkan coba untuk dikejar Tanya, masih bisa untuk mundur, tidak untuk bagi Rosemary. Maka Tsunami Slam ini buka untuk defensif, masih ada flicker terselamatkanlah. Ya ada Rosemary. Wah, itu kalkulasi yang bagus banget ya. Rosemary-nya selamat. Dan Yap. bahkan Tan ini berhasil untuk mengejar dari Fiori yang udah banyak banget buka resource tadi flickernya, Brilliance of Order-nya juga. Dan benar-benar kali ini White Eagles dalam masa-masa sulit. Dari krisisnya juga yang sekarang harus dialami. Tapi again, pertanyaan aku dari White Eagles adalah mereka sangat-sangat minim dari damage. Iya, mereka merencanakan mungkin sesuatu ya untuk di late game-nya. Tapi jawabannya semuanya ada di Todak Ladies. Mereka punya Valir, mereka punya Kari untuk di late game. Mereka masih punya Link juga nanti buat di late game. Yang nggak ada yang bisa nangkap kalau aku ngelihatnya dari White Eagles. Dan gak ada yang bisa mirror splitnya juga gak sih? Wah, dimakan di area tengahnya. Bahkan dengan adanya sosok View kali ini, ada harga juga yang masuk dalam tubuhnya. Walaupun Turtle didapatkan oleh White Eagles, tapi ternyata nyawa dari View juga nggak bakal bisa selamat. Kombinasi apik antara Kalea dan Kari benar-benar menjadi masalah besar bagi White Eagles. Ya walaupun pertukarannya masih coba dicari ya dari White Eagles, mereka tukar dengan Turtle. Namun harusnya itu bukan menjadi pertukaran yang worth juga karena lihat bagaimana Karinya ini udah semakin gila. Wah, bakal hancur outer turretnya. Dan order dibuka. Dan Tan dengan Tempest of Blade-nya target karena 3 player lebih. Satu Fiori akhirnya bisa dimusnahkan bersama dengan Veho pula. 2 player lenyap. Waduh, ini bahkan kayaknya cukup berat buat White Eagles bisa ngedrag ini karena late game. Karena lihat pick off lagi. Candy dimakan dengan ada satu Tsunami Slam. Rosemary benar-benar menjadi mimpi buruk. Ya ini Rosemary juga sekarang sudah punya fleeting time. Bayangkan akan semakin banyak lagi momen-momen pick off yang bisa diciptakan oleh dirinya om. Iya, itu bakal sangat cepat sekali. Belum lagi mereka sudah mengakumulasikan. Waduh, Ada satu Flying Blood yang dilakukan. susah ya. Blood juga. Nggak Ayo, bisa. Gimana ngejarnya? Nah itu dia, tidak ada hero single target lock yang bisa dimainkan oleh White Eagle sekarang. Mungkin mereka hanya bisa berharap kena Baxia Shield United. Sisanya Link akan sangat bebas sekali. Dia bisa kemana-mana, bisa jam dengan Finch Voice-nya juga. Dan ini ya, bahkan untuk dari Kari sendiri, gak ada yang bisa nangkap dia di belakang. Karinya kelihatan cukup bebas, tinggal free saja dengan Speedy Light Wheel-nya. Karena kalau sampai Piu-nya coba untuk lompat langsung ke belakang sana, itu sudah banyak di depannya yang bisa jadi tembok juga. Oke, dan ternyata Elise-nya ke Lightning Transient ya. Mhm. Oke, dia mau coba untuk mencari damage tambahan ya. Karena memang didelegasikan untuk glowing-nya itu ada di tangan dari sosok Lunox-nya Lunox, ya. Fiori ya. Ya. Karena memang Angela ini lebih membutuhkan ke arah Flash of the Oasis dulu sebagai item pertama. Ya, yang tadinya kukira Glowing One ini akan di skip. Karena mereka sudah punya Baxia juga. Nah itu dia. Jadi Iya. mereka bisa skip buat Glowing One-nya. Nyari damage aja di awal ya. Iya, langsung full damage aja. Tapi ternyata ya, oke, mereka masih memilih untuk menggunakan Glowing One sekarang. Kadang kan Lunox juga ada beberapa yang bikin Sky Pierce kan. Ada, Biar kalau lagi sebagai menang juga. eksekutor ya. Tapi kayaknya dalam keadaan kayak gini cukup sulit ya. Yap. Wah, ini keadaannya mungkin late game ya benar-benar untuk White Eagles. Tapi akankah diberikan waktu untuk late game? Apalagi lore-nya sudah coba untuk dipegang. Gak ada point kill loh Ul sampai sekarang. Betul, apalagi kalau bicara tentang late game sebenarnya juga Todak kalau dibawa ke late game siap-siap aja. Mereka punya combo Kari, Kalea, mereka punya Link juga yang scaling untuk bisa split. Dan bahkan dari White Eagles mereka dengan hero-hero teamfight-nya ini pasti sulit untuk mengimbangi lane jauh yang bisa dimainin. Ya, terutama sebenarnya ya, untuk Todak Ladies, mereka ini bakal aktif dari mid sampai dengan late game seharusnya ya. Harusnya. Tapi mereka dapat dari early game juga. 11 point kill tanpa ada pertukaran sama sekali yang membuat mereka bisa seperti ini.
Dan tadi Linknya juga sudah memiliki Melvic Roar. Jadi penetrationnya punya, damage juga mereka sudah punya. Lihat bagaimana Karinya juga udah gak usah farming lagi, lebih fokus untuk bisa melakukan team fight. Iya, ini tinggal disuapin nih ibaratnya ya sama Rosemary-nya. Miku tinggal menyambut saja, apalagi sekarang sudah ada orange buff yang melingkari kaki-kakinya. Lord akan dibiarkan terlebih dahulu di arah tengah, sementara akan didistract oleh sosok Tan di arah top lane. Trigger ya sekarang buat Holy Defense-nya. 3 lane juga. Masih dengan Lord yang pertama ini Lord yang masih cukup santai memang. Cuman untuk faktor pen-triggernya di bawah ini yang bahaya karena sudah habis tadi untuk Holy Shield. Bahkan di arah depannya udah ada satu tsunami Sam kembali dibuka. Hardcard bersama dengan ada satu flame blow, tapi ternyata VO menjadi korban pertama yang berhasil didapatkan. Bahkan Flicker ke arah depan mencoba untuk memberikan satu masalah, tapi Miku dengan speedy light wheel benar mematikan dengan triple kill yang sudah dia miliki. Dan bahkan terjatuh statik, tapi kali ini masih ada benar of order. Ternyata itu adalah Fata Morgana, membuat dari Toda kali ini mendapatkan semua warga dari White Eagles dan mendapatkan 1 poin kemenangan mereka di game yang pertama. Oke, tanpa ampun sama sekali.